dan anak-anakku yang terkasih, kita bersyukur karena Tuhan kembali menghimpun kita untuk mendengar sabda-Nya. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah diajak untuk mendalami kebenaran bahwa Allah adalah kasih. Kita mengenal Allah dan percaya telah dikasihi oleh Allah, sehingga kita pun mengasihi sesama. Dalam pertemuan kedua ini, anak-anak akan mendalami Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Dalam perikop ini, anak-anak akan melihat bahwa Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Ia memang kuasa atas kerajaan abadi, dan pada akhir zaman Ia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaannya. Marilah kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa, doa pembuka. Ya Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu berkumpul lagi di tempat ini untuk merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah kami sepanjang pertemuan ini, sehingga apa yang akan kami dengar lewat sabda-Mu saat ini dapat membuka wawasan dan pikiran kami. Semoga apa yang kami perbuat sejalan dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?"
Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mengumpulkan semua orang dari seluruh dunia, setelah itu para malaikat akan memisahkan mereka menjadi dua, seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Orang-orang yang dilambangkan dengan domba ditempatkan di sebelah kanan, sedangkan orang-orang yang dilambangkan dengan kambing ditempatkan di sebelah kiri. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus telah mengajak anak-anak untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Mengenal Tuhan Yesus yang adalah Raja Kerajaan Surga, dan kita semua adalah hamba-hambanya. Tuhan Yesus mengingatkan agar kita terus menjadi kelompok domba supaya pada akhirnya dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Supaya dapat menjadi kelompok domba, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tidak kelihatan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus menyebut orang-orang yang miskin, sakit, tidak punya pakaian, dan menderita itu saudara-saudaranya. Jadi,
Untuk mengasihi Tuhan, kita semua anak-anak diajak untuk mengasihi orang-orang yang mengalami kesulitan itu. Sebagai hamba Yesus Kristus, kita harus mampu melihat wajah Yesus yang hadir dalam diri sesama kita, terutama sesama kita yang menderita. Karena itu, hati kita terbuka untuk mau menolong sesama kita. Sekarang marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja-gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, Engkau persatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua yang sedang mendampingi anak-anak pada masa pembelajaran jarak jauh ini, ya Bapa, semoga para orang tua Engkau beri rahmat kesehatan, kesabaran, dan penuh sukacita dalam mendampingi putra-putrinya selama pembelajaran jarak jauh ini, sehingga anak-anak merasa lebih semangat dalam belajar. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kampus kita tercinta Maria Assumpta, ya Bapa, semoga kampus kami semakin bercahaya dalam pelayanan, khususnya dalam dunia pendidikan, sehingga kampus kami dapat menjadi kepercayaan masyarakat dalam membangun generasi penerus bangsa. Berkatilah juga semua warga kampus, suster, guru, karyawan, peserta didik, dan wali murid. Engkau beri rahmat kesehatan dan Engkau jauhkan kami semua dari virus corona ini, dan hapuskanlah virus corona ini dari dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyimpulkan seluruh doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa doa penutup. Tuhan Yesus, Raja Surgawi, kami berterima kasih kepadamu
karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pertemuan ini. Sabda-Mu mengajarkan kepada kami agar kami terbuka hati untuk menolong sesama kami, terutama mereka yang menderita. Bantulah kami agar mampu melaksanakan sabda-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Semuanya ini demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe ya.